Bab 4522. Semuanya tinggal. Jika tidak tinggal di sini lebih lama lagi, untuk mengalihkan perhatian Tobikiyu. Kamu meremehkannya, Tobikiyu tidak selemah itu, apalagi dia juga menguasai kendali laut warisan. Lalu setelah berbicara lama, bukankah benar tidak ada yang bisa tinggal? Semua orang diam untuk sementara waktu. Kelvin Peng yang paling bersemangat sedikit terdiam. Bukannya mereka lemah dan takut bertanggung jawab, hanya saja masalah ini sangat penting, dan tidak ada yang berani menjanjikannya sembarangan. Apalagi menghadapi Tobikiyu, siapa saat ini yang bisa menjamin dirinya bisa bertahan lama? Aku bisa. Suara tenang Erikin sekali lagi mengejutkan semua orang. Erikin, apakah kamu tahu apa yang akan kamu hadapi? Sierra Kin mengerutkan kening. Tobikiyu bisa membuka segel benda yang disegel. Dia juga bisa memanggil manusia darah, dan dia bahkan bisa melintasi lautan darah dalam sekejap. Tidak apa-apa bersembunyi selama beberapa hari, beberapa bulan, tapi kamu bisa bersembunyi selama ratusan ribu tahun. Ya, Saudara Kin, aku tahu kamu bisa bersembunyi dengan sangat baik, tetapi saat itu, aku khawatir seluruh lautan warisan akan hancur. Mereka punya cukup waktu untuk mencari setiap inci dari tanah. Kata Kelvin Peng menggaruk kepalanya. Mengapa kita tidak memikirkannya lagi? Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Erikin menggelengkan kepalanya dan melihat ke daftar peringkat langit. Jangan lupa, Tobikiyu tidak menunggu kita pergi, tapi mulai membunuh mereka yang tertinggal. Semua orang juga melirik daftar peringkat langit. Saat mereka berbicara, selusin nama telah menghilang dari daftar peringkat langit. Ini menunjukkan bahwa Tobikiyu sudah mulai membunuh. Meskipun tempat kita tersembunyi, itu mungkin tidak bertahan lama. Dan aku punya rencana, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Erikin. Semuanya, jika kamu tidak memiliki cara yang lebih baik saat ini, lakukan saja apa yang aku katakan sekarang. Erikin melirik, dan hati semua orang bergetar. Tinggal di sini setara dengan memikul keselamatan semua orang di pundak satu orang. Semua orang tahu seberapa besar risiko yang akan diambil Erikin selanjutnya, tetapi mereka tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Erikin, jika aku dapat membantu, apapun yang perlu dilakukan, kami klan beruang akan bekerja sama sepenuhnya, kata Susan Xiong dengan suasana hati yang rumit. Benar, apapun yang kamu butuhkan, apakah itu darah leluhurku atau harta rahasia klanku, aku bersedia mengambilnya. Kelvin Peng juga berkata dengan serius. Pada saat ini, Mitayan, Sierra Kin dan semua kultivator juga memandang Erikin. Aku membutuhkan kamu mengambil beberapa risiko, bahkan mungkin mempertaruhkan nyawamu, apakah kamu mau? Erikin berkata dengan suara yang dalam. Erikin tidak dibuat menunggu terlalu lama. Ya, untuk Jeushu, untuk klan beruang, aku akan mati, kata Susan Xiong. Saudara Kin, kamu telah meremehkanku, kamu dapat memberi perintah, kata Peng Gao juga. Aku juga. Tuan Qin, demi Jeushu aku tidak ragu-ragu menempatkan diri dalam bahaya. Aku sebagai anak laki-laki Jeushu setinggi 7 kaki tidak akan diam begitu saja. Teman seiman benar, perkataanmu ini seakan kami kultivator wanita takut mati. Jika bisa melibatkan Tobikiyu dan menjaga keamanan Jeushu, mati pun rela. Pada saat ini, tanpa rasa takut, ratusan orang semuanya memandang Erikin dan mengangguk serempak. Daratan Jeushu, belum pernah ada persatuan seperti itu. Tapi adegan ini benar-benar terjadi. Ketika semua orang tidak berdaya dan tidak memiliki cara lain, Erikin seorang kultivator dewa dunia bersedia mengambil bahaya, dan mereka akan melakukan apapun.
Baiklah kalau begitu, beri semua orang waktu untuk mempersiapkan dupa, lalu berangkat. Setelah menyerahkan beberapa tas penyimpanan kepada Susan Xiong dan lainnya, Eric Qin menyalakan sebatang dupa. Bagus. Perasaan semua orang juga rumit. Semua orang tahu bahwa ini mungkin yang terakhir kali sebelum perpisahan yang lama. Semua kultivator pergi satu demi satu sambil menyesuaikan pikiran mereka. Mereka mulai mempelajari apa yang diserahkan Eric Qin. Hanya Eric Qin dan Finola Su yang tersisa di area ini. Finola, maafkan aku membuat keputusan sendiri lagi. Eric Qin menghela nafas. Melakukan sesuatu sendiri, Eric Qin tidak pernah takut hidup dan mati, tetapi merasa berhutang budi kepada Finola Su. Dibandingkan dengan ini, aku ingin lebih banyak mendengar kebenaran. Apakah kamu benar-benar hanya berencana untuk menunda selama 1000 tahun? Finola Su menggelengkan kepalanya, dan berjalan untuk menahan Eric Qin. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Eric Qin juga meraih tangannya. Aku harus berada di sini dan membunuh Tobi Qiu. Menghadapi Mitayan dan lainnya, Eric Qin tidak dapat sepenuhnya menjelaskan rencananya. Tapi untuk cinta sejatinya, dia pasti bisa melepaskan hatinya. Tobi Qiu sangat kuat, dan iblis darah masih ada. Bahkan di lautan warisan, ada banyak manusia darah dan ribuan setan. Finola Su khawatir. Rencanamu, yang lain tidak bisa. Eric Qin terdiam, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Ini adalah gulungan kekuatan suci, dan apa yang terkandung di dalamnya sebelumnya adalah inti dari rencana Eric Qin. Finola, apakah kamu percaya pada takdir? Eric Qin bertanya sambil tersenyum. Aku merasa, ketika mendapatkan kekuatan suci ini, aku sudah ditakdirkan untuk mendapatkan hasil saat ini. Apakah ini satu-satunya cara? Finola Su mengerutkan kening. Hanya aku yang bisa tinggal, jadi hanya ada satu cara. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatan Tobi Qiu saat ini, meski aku menunda selama 1000 tahun, bahkan 10.000 tahun, lalu kenapa? Ketika dia kembali ke Jiushu, masih belum ada yang menandinginya. Bahkan jika dia memiliki pusat dunia ini dan sangat membenciku, dia mungkin melakukan sesuatu yang lebih menakutkan. Bahkan, dia pergi ke bintang biru. Wajah Finola Su sedikit berubah. Apa yang akan terjadi jika seorang kultivator fase penilaian datang ke bintang biru dengan niat membunuh? Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, ibu, murid, dan teman Eric Qin semuanya akan mati. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh keduanya. Jadi, aku tidak hanya melindungi Jiushu, aku juga melindungi orang-orang yang aku sayangi. Eric Qin memegang erat tangan Finola Su. Waktu untuk sebatang dupa akan segera berlalu. Di ruang terbuka pulau, semua orang berkumpul lagi. Semua orang tampak serius dan siap. Eric Qin, ini semua batu roh dan item budidaya klan beruang, termasuk patung pusaka yang belum digunakan. Aku harap bisa berguna untukmu. Susan Xiong datang dan menyerahkan tas penyimpanan tebal kepada Eric Qin. Ini dari klan unggas kami. Kelvin Peng juga mengambil tas penyimpanan yang berat. Ini dari Qingsu, dari Suesu, dari kota F, dari Longsu. Satu persatu, setiap orang mengeluarkan tas penyimpanan. Tas penyimpanan dalam ukuran bervariasi, tetapi semuanya berat. Apa yang ditempatkan di dalam adalah kerja keras semua orang yang hadir. Semua orang tahu bahwa Eric Qin akan bertarung sendirian untuk menghadapi monster sebesar itu. Jadi, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengusulkan. Tetapi bahkan kultivator yang paling rakus dan egois pun mencukur habis tubuhnya dan menyerahkan semua yang berharga kepada Eric Qin.
Semua orang tahu bahwa Eric Kin melindungi Jeushu, yang sama saja dengan melindungi dirinya sendiri, dan bahkan masa depan semua orang di Jeushu. Eric Kin tidak menolak ketika dia menyingkirkan batu roh dan rumput ajaib yang ditinggalkan oleh semua orang. Dia juga memenuhi harapan dan keinginan semua orang. Teman seiman, mohon bantuannya. Segera setelah itu, ratusan orang dengan suara bulat membungkuk dalam-dalam kepada Eric Kin. Adegan ini cukup mengejutkan, jika orang luar melihatnya pasti akan sangat terkejut. Karena setengah dari daratan Jeushu, semua master, dan dari lubuk hati mereka, membungkuk kepada Eric Kin untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Bersambung.